Luki Hakim lebih sayang kepada binatang daripada kepada manusia. Tiga karung koin dibawa warga ke pendopo Indramayu, tapi uniknya Bupati Luki Hakim justru nggak berani menyentuhnya. Ada apa sebenarnya ini, teman-teman? Semua bermula dari demo besar-besaran menolak proyek strategis nasional atau PSN revitalisasi tambak di pesisir Pantura. Warga khawatir proyek pusat ini malah bikin mereka kehilangan mata pencaharian gitu. Aksi yang tadinya damai, tentram, adem, sempat memanas sampai fasilitas di alun-alun rusak. Kerugiannya dinilai hampir 100 juta rupiah, teman-teman. Sebagai bentuk tanggung jawab, warga kompak iuran dan bawa 3 karung koin untuk ganti rugi, teman-teman. Tapi Luki Hakim tegas menolak. Bukan karena nggak mau damai, tapi secara regulasi, secara aturan, nerima uang tunai gitu aja bisa masuk kategori gratifikasi alias suap. Dia menyarankan dana itu disalurkan lewat jalur resmi hibah daerah, teman-teman. Bupati memang seringkali serba salah dalam posisinya. Mau batalkan proyek tapi itu wewenang pusat, mau biarkan tapi rakyatnya teriak, teman-teman. Sekarang Pemda lagi usahakan mediasi langsung antara warga dengan kementerian terkait. Terus menurut kalian, apakah proyek nasional harus tetap jalan meski ditolak warga lokal atau harus berhenti, teman-teman? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, teman-teman, ya. Baik, saya akan menampilkan tentang bagaimana komentar-komentar dari para netizen, terutama warga Indramayu, dalam menyikapi persoalan revitalisasi tambak ini, teman-teman, yang ini kemudian memicu demo yang berakibat ricuh, yang merusak fasilitas, yang merugikan pemerintah Kabupaten Indramayu tentunya, ya. Silahkan. Luki Hakim lebih sayang kepada binatang daripada kepada manusia. Karena tidak pernah menemui kita. Jadi kami keluar tidak ada artinya. Sekali lagi, Luki Hakim sebagai Bupati Indramayu lebih sayang terhadap binatang daripada kita kepada ya. Catat ini sekali lagi. Aksi demo di Indramayu yang berujung merusak fasilitas yang ada di Indramayu. Buat warga Indramayu yang belum tahu, hari ini tuh lagi ada demo. Masa aksi yang mengatasnamakan koalisi masyarakat pesisir Indramayu yang mengunjuk rasa di pendopo Bupati Indramayu, guys. Demo ini nih guys, aksi unjuk rasa penolakan revitalisasi tambak yang ada di wilayah Pantura Indramayu. Tapi sayang sekali karena mereka unjuk rasa merusak fasilitas yang ada di alun-alun Indramayu. Pot-pot bunga yang ada di depan alun-alun tuh dirusak, guys. Kursi, bahkan lampu penerangan aja rusak, guys. Tempat-tempat sampah juga dirusak. Bahkan tulisan 0 km Indramayu juga dirusak. Sebenarnya demo itu nggak disalahkan, guys, tapi merusak fasilitas itu yang disalahkan. Guys, Indramayu itu sekarang udah makin bagus, udah makin tertata, udah makin cantik. Alun-alun sekarang tuh udah jadi tempat nongkrongnya warga Indramayu gitu. Sayang banget malah dirusak sama oknum-oknum. Jujur aku sedih banget yang hampir tiap malam minggu ke alun-alun. Tapi sekarang beberapa fasilitas itu dirusak. Buat para oknum demo, tolong guys, kalau demo ya demo aja, jangan sampai merusak fasilitas yang ada di Indramayu. Kita jaga Indramayu bareng-bareng loh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Indramayu, Luki Hakim didampingi oleh Kepala Dinas Perikanan Kelautan, Kasatpol PP, juga Pak Kadis Kimrum. Hari ini sangat menyayangkan perusakan fasilitas umum yang dilakukan oleh oknum-oknum pendemo yang ada di alun-alun. Kerusakannya lumayan banyak, itu udah hampir berapa? Hampir 100 juta, Pak. Hampir 100 juta itu adalah uang rakyat, tapi dirusak. Di depan sana tulisan Indramayunya pun dihancurin semuanya. Mereka, teman-teman itu berdemo dan sudah ditemuin tadi oleh ditemuin ke dalam, difasilitasi ke dalam, ditampung semua yang ingin disampaikan. Materi demonya setahu saya adalah tidak menerima tentang program revitalisasi tambak. Itu programnya bukan program bupati. Tanahnya bukan tanah bupati, bukan tanah Pemda. Itu tanahnya adalah tanah negara dalam penguasaan Kementerian Kehutanan.
sedang dilimpahkan ke KKP. Programnya adalah programnya Presiden Prabowo Subianto. Karena apa? Itu PSN, program Proyek Strategis Nasional. Landasannya undang-undang, bukan perda, bukan perbu. Jadi yang punya gawe adalah pusat, Presiden melalui kementerian, tanahnya tanah negara, dan ketempatannya di Indramayu. Tapi Indramayu kan tanahnya tanah negara. Datangnya ke sini. Kami tidak punya kuasa akan masalah itu. Kalau misalnya memang mau disampaikan, sudah pernah kan waktu itu. Bahkan kami Pemda sampai mengundang kementerian untuk datang ke sini dipertemukan. Kalau tidak ada titik temu, maka sebenarnya bisa menyampaikannya ke DPR RI Komisi 4. Komisi 4 itu DPR RI yang bermitra dengan KKP dan pertanian dan kehutanan. Jadi bisa disampaikan aspirasinya. Tapi kalau ke pendopo, ya boleh saja lah. Silakan sampaikan aspirasi. Tapi jangan merusak. Beberapa waktu lalu sering misalnya ada demo-demo, tapi kayaknya nggak pada ngerusak gitu loh. Tapi saat ini saya sangat kecewa karena melakukan perusakannya itu menurut saya, itu kan kita baru kemarin-kemarin baru bener-bener itu semua kan. Baru kita bikin bagus buat masyarakat. Ada Car Free Night, orang pada senang di sini malah dirusak. Ini kalau begini, mungkin kita harus berdiskusi sama Pak Kapolres nih. Saya rasa itu harus dibenerin tuh. Jangan kita keluar uang lagi Pak. Uang rakyat berbolak habis-habisan gitu. Saya juga heran, Kompi ya. Kompi ini kan Dewan Penasehatnya kalau tidak salah Pak Kiai Juhadi. Pak Kiai Juhadi itu berkali-kali datang ke pendopo, sering ke sini, tapi nggak pernah membahas masalah revitalisasi tambak atau apa. Ini saya juga lihat, ini komunikasi saya sama Pak Kiai Juhadi itu lancar. Ini WA lancar, tapi beliau tidak pernah membahas masalah Kompi, tidak pernah membahas masalah revitalisasi tambak. Kalau ada kan sebenarnya bisa WA ke saya, misalnya surat. Dan saya tadi ngecek, ada tidak surat dari Kompi untuk Bupati? Tidak ada Pak. Tidak ada surat yang katanya mau ketemu sama Bupati. Tidak pernah ada surat. Oke lah kalau surat dianggap itu birokratis, berbelit-belit, kan bisa WA. Pak Kiai Juhadi selaku pembina bisa WA ke saya. Pasti saya temuin. Lah uang tadi saja, para pendemo datang, diterima di gedung mana tadi? Di sebelah situ. Di Ruang Ketinggil, diterima di sana, didengarkan. Dan karena memang kita tidak bisa memutuskan, membatalkan PSN. Saya bisa dipenjara. Bapak berani membatalkan PSN? Penjara langsung. Ini orang bisa masuk penjara. Karena programnya program strategis nasional. Ketahanan pangan, ketahanan energi. Ibaratnya itu programnya Pak Prabowo, pengampuhnya adalah kementerian, lalu marah-marahnya ke alun-alun Indramayu. Ini menurut saya ada oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan momentum seperti ini untuk melakukan anarkis. Jadi saya rasa saya minta itu Pak Erpin untuk berdiskusi sama Pak Kapolres apakah ini bisa kita laporkan. Tentu bisa sebenarnya, tapi saya memberikan kesempatan kepada siapapun pelakunya untuk segera mengganti itu harus diganti. Mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih. Kita satu komando, aksi damai. Tapi tolong Pak Bupati, jangan saling dorong. Rakyat jelek. Yang di belakang jangan dorong. Kita tidak mati kelaparan. Teman-teman, jangan dapat. Jangan dapat embak kami. Jangan dipikir-pikir, teman-teman. Jangan dapat embak kami. Masuk. Mundur. Wong pertama, jangan Pak Pusing. Teman-teman yang ada di belakang coba bergabung masuk. Ditolak. Lah. Kami yang selama ini menjadi aturan hidup tiba-tiba akan tidak percaya oleh pemerintah di mana kami sangat bergerak keras atas penguasa dengan pemerintah yang tidak jelas. Sekali lagi kami petambak, petani nelayan, pinggiran, termasuk orang-orang yang hidup bertambang dari tambak sangat menolak revitalisasi yang akan dilakukan oleh DKP. Untuk itu kami bukan demo, kami wadul Pak Pasar Indramayu. Kami wadul di wong tua sebab Pos Indramayu yang menjaga dan sangat berkendak baik dengan kami. Kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi, kami atas nama petani tambak, petani garam, dan nelayan di sekitar Pantura menolak keras apa yang terjadi di pemerintah.
Akhirnya Kementerian KKP mengambil alih isu koalisi masyarakat pesisir yang dinilai sudah tidak kondusif lagi. Nah, ini tentunya dari kementerian sendiri menilai bahwa tidak ada rasa kenyamanan ya kementerian terhadap kepala daerah yang seharusnya bisa memberikan keteduhan isu terkait dengan proyek strategis nasional. Nah, ketidakpercayaan itu benar-benar harus kita baca ya. Ini setidaknya analisa saya ya, kalian boleh sepakat boleh tidak tentunya kan. Dengan hadir ke Pendopo Indramayu pada hari Minggu loh. Minggu-minggu dia hadir ya untuk meredam isu yang akan berpotensi akan berdaya dampak lebih luas lagi apabila tidak dikendalikan secara taktis seperti itu. Di Trans 7 sudah masuk tuh videonya, perusakan dan lain sebagainya. Dan kalau saya sih bersikap kalau ada ketegasan ya tangkap, kemudian diadili, kemudian diusut motif dari perusakan itu apa. Jangan-jangan ada provokator, bukan kemarahan murni karena tidak ditemui bupati. Nah, tentu kita juga melihat bahwa ini adalah kuliah 1 SKS ya dari Kementerian kepada Bupati Indramayu untuk bagaimana menghadapi kemarahan masyarakat yang mereka menilai bahwa kedepannya ketika ada proyek revitalisasi budidaya ikan nila itu akan merugikan dia. Nah, di situ di konferensi persnya juga mengatakan bahwa akan ada kesejahteraan bagi masyarakat pesisir dan tidak sedang menyampingkan kepentingan masyarakat lah. Nah, ini kan tentunya kalau ditemui dan bisa dihadapi dengan gentle, ini kan tidak akan terjadi seperti ini. Begitu kan poinnya? Pada nolak revitalisasi tambak. Emang ceritanya gimana sih? Tapi kok kenapa yang muncul hanya aksi-aksi anarkisnya aja? Tanpa kita tahu alasan mereka datang ke pendopo dan pada demo. Aku rangkumin semua, tonton sampai pragat supaya aja salah sangka. Apa sih kuno? Kita bahas dua versi ya. Versi pemerintah. Program revitalisasi tambak Pantura ini merupakan proyek strategis nasional yang tujuannya adalah menghidupkan kembali tambak-tambak yang mangkrak di tanah negara seluas 20.000 hektar. Bukan cuma di Indramayu, tapi di Bekasi, Kerawang, dan Subang. Proyek ini akan didanai 26 triliun dan ditargetkan menyerap hingga 132.000 tenaga kerja. Sebenarnya program ini tuh udah dilakuin duluan di Kerawang dan jadinya kayak gini. Hasilnya budidaya ikan lebih modern, peningkatan produktivitas, orientasi ekspor, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Sekarang versi petani tambak di Indramayu. Setelah aku cari-cari di medsos, di beberapa desa sudah terjadi pematokan di beberapa tambak. Ini yang membuat was-was petambak. Wedine kuje diambil paksa oleh pemerintah, terus tempat usaha bertahun-tahun bahkan turun-temurun hilang begitu aja tanpa ganti rugi yang layak, status hukum petambak yang jelas, dan yang paling penting transparansi perizinan dan AMDAL atau dampak lingkungan sebelum programnya berjalan. Dan pada akhirnya mereka demo di pendopo menuntut dialog terbuka dan keadilan sosial. Bukan anti pembangunan, tapi mengedepankan ekologi dan dampak sosial di masyarakat pesisir. Tapi balik lagi ya, semua jenis anarkis itu tidak dibenarkan, apalagi merusak fasilitas umum. Tapi menurutmu gimana? Coba komen di bawah dan jangan lupa follow juga ya. Kondisi Pak Bupati, saya relawan Pak Bupati. Saya lukis saya ikut. Sekarang saya menyampaikan, jangan sudah kita ke belakang, kita ke depan, kita revitalisasi. Jadi menurut kami sudah selesai, kita sudah menunjukkan bahwa kita ingin menyampaikan kita menolak revitalisasi. Karena Bapak menuntut kami ganti rugi. Sekarang surat kami itu hanya menyerahkan. Sekarang suratnya ada penyerahan uang ganti rugi. Jadi mohon pembicaraan ini nanti di level pada tataran yang memang harus kita bicarakan. Kita menyerahkan uang ganti rugi yang kita pupul dari masyarakat, dari jeripaya masyarakat, dari darah daging masyarakat. Silakan Ibu sampaikan. Ini berat, kasihan. Silakan diterimakan. Tanda terimanya nanti mau dibuat aja. Boleh kan saya ngomong atau nggak boleh? Boleh. Momentumnya. Undang Bapak Ibu untuk duduk di dalam ngobrol. Nanti aja Pak. Ini kita fokusnya penyerahan aja. Fokusnya Dari jam 1 Pak. dari pagi Pak. Dari pagi Pak kita. Iya, beda forum aja Pak. Beda forum aja Pak. Iya kan Pak Bupati ngomong. Terbaik untuk Indramayu. Pertanyaan Pak Bupati kepada Ketua Kompi itu sama saja mengulang masa lalu. Oh, maaf ya.
Kita siap diundang. Cukup kita. Kelamaan nanti. Ini kan kalah. Nanti pembicaraan kelanjutannya nanti. Sekarang cari solusi Pak Bupati. Enggak, lain forum aja Pak. Pak Bupati, lain forum aja. Langsung aja kita bayar Pak. Satu komando, mohon maaf teman-teman jangan banyak bicara. Ya. Jadi intinya Pak Bupati kalau kita adalah penyerahan. Siap. Siap diundang. Siap, sangat siap. Siap diundang. Malam ini saya undang boleh? Siap. Boleh. Kalau gitu malam ini Bapak saya undang perwakilan Kompi di Pendopo Indramayu. Siap. Berapa orang kapasitasnya Pak? Mungkin berapa orang? Secara hukum saya mau tanya nih secara Sepenuhnya apa enggak, Bisa menjawab secara hukum apa saja? Bolehkah? Betul. Di depannya. Mereka dulu aja uangnya, mereka dulu. Karena undang-undang yang berlaku mereka bisa menerima uang juga. Masa kau udah serahkan aja dulu udah. Nanti kan ada pembahasan pada malam. Siap. Udah momentumnya. Terima dulu Pak, nanti Bapak kita komunikasi lagi. Tidak diskon Pak. Ya, pemerintah daerah dalam hal ini ucapkan terima kasih. Ini adalah komitmen Badan Pangan untuk kepedulian hati pemerintah daerah. Benar Pak, ada hukum apa kalau boleh tahu? Silakan awam. Undang-undang Merdeka. Terima kasih Pak. Nanti audiensi bisa diundang lagi. Bisa menerima bisa juga. Nanti ada berita acara berapa kerusakan, berapa ini setelah ada hasil mengganti itu Pak Bupati tadi sudah sampaikan. Itu kan untuk mengganti. Bukan jadi uang. Tapi dibenahi lagi, diperbaiki lagi. Dan teman itu mohon maaf barangkali tidak bisa menerima. Itu saja terima kasih. Wis bisa dakon ae masjid ya. Ya baik teman-teman, disclaimer dulu. Saya bukan mendukung Luki Hakim. Luki Hakim itu kan seorang bupati yang mau bagaimanapun dia adalah pemimpin daerah, gitu. Pemimpin Indramayu yang punya wewenang di wilayahnya masing-masing gitu loh. Dan dalam proyek PSN ini itu kan wewenangnya adalah wewenang pusat gitu ya. Tentu saya juga memahami apa yang dilakukan oleh warga Indramayu itu sebagai kekhawatiran mereka terhadap lahan-lahan yang kemudian nanti kalau proyek ini berjalan, itu dikhawatirkan akan hilang, teman-teman. Wajar sebagai pemilik lahan, itu punya kekhawatiran seperti itu ya. Jika saya adalah orang yang punya lahan dan terkena proyek seperti itu, juga mungkin akan melakukan aksi seperti itu. Tetapi persoalannya, aksi demonstrasi atau melakukan negosiasi terhadap pemerintahan, dengan melakukan perusakan yang merugikan, yang mana itu dibangun oleh uang rakyat, oleh orang-orang mereka sendiri gitu ya. Itu kan bukan tindakan yang dapat dibenarkan. Cobalah kita itu kalau mau melakukan aksi demonstrasi, aspirasi gitulah, guna menyampaikan aspirasi yang menjadi keluhan kita coba untuk kemudian bersikap jernih, damai, agar kedua belah pihak bisa berpikir jernih dan menemukan solusinya, tidak dengan cara-cara anarkis merusak fasilitas umum yang itu dibangun oleh uang mereka sendiri, uang kalian sendiri gitu ya. Ya mungkin itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.